Ya, kawan-kawan Ojek Outdoor and Explore, kita sekarang berada di ruangan kemudi. Saya minta izin sama kapten. Nah, ini kapten kapal kita KN Kresna 232 Basarnas Kota Banda Aceh. Izin Cap. Kita lihat ini perlengkapan ya, alat kemudi dari kapal KN 232 Kresna. Ini video di ruangan mesin. Saya nggak tahu apa fungsi-fungsi semua ini. Kita coba lihat. Ini juga. Terus ada GPS. Ini GPS. Ada sonar. Ini ruang komunikasi dari kapal negara Kresna 232. Ya, kawan-kawan Jack Outdoor and Explore, sungguh waktu nasib ya kayak dropping ya kan? Di sandar aja, Sandar aja. 15.45. Ya. Yang tadi berangkat Ya, 14.35 ya. Yang berangkat tadi 14.30 ya. 14.30 Wan. Siap. wah, ini kesempatan yang luar biasa. Saya bisa berada di dalam ruang kemudi dari KN Kresna 232. Kita lihat Kapten Priadi mengemudikan kapal. Ya. Nanti setelah jalan kita coba tanya-tanya alat apa aja yang ada di sini. Kalau kita lihat KN Kresna 232 ini kalau mau mengejar kapal ekspres itu sangat mudah, cepat,
tidak berpengaruh dengan besar gelombang atau apapun. Memang kapal ini diciptakan untuk dalam keadaan kondisi yang darurat. Oke, terima kasih kawan-kawan. Untuk sementara terus ikuti video Jack Outdoor and Explore. Atau nanti sambil yang pakai penano hitam, saya loncat semua. Kualifikasi kan lewat situ kan. Kami stay di laut. Salah di nyo ka gerak dari Balohan kan lewat anu hitam apa? Kalau tadi kan Pak dia ikut ke Sabang kelamaan, sayang beliau nih. Jadi kita drop sini aja. Kan setengah jam juga ke sana tuh. Bebek ya pelabuhan apa tuh kan? BPKS. Ya, BPKS. Nah, oke lah. Tiga. Enggak apa-apa. Enggak, udah enggak ada hadir lagi. Cap, mau tanya-tanya sebentar, Cap. Kalau ini alat apa namanya ini, Cap? Yang mana? Ini namanya radar. Radar ya. Itu fungsinya? Fungsinya untuk melihat baik posisi kita maupun posisi kapal lain. Posisi kita atau kapal lain supaya nggak tabrakan ya. Supaya tabrakan, supaya kita bisa antisipasi. Nah, jadi walaupun nanti malam hari kita bisa ngeliat juga posisi kapal lain. Oh gitu ya. Kita lewat di selat, tahu juga posisi kita. Kalau ini yang di sebelahnya, Cap? Sebelahnya ini EGDIS, ini peta. Oh, ini peta. Peta elektronik. Tapi bisa melihat posisi kapal kita juga atau kapal lain yang dikonek dengan AIS. AIS. Ya. Ya. Ini AIS, Cap ya. Ya. Berarti rencananya kita ke pelabuhan BPKS ini dengan kecepatan berapa knot, Cap? 17 knot kurang lebih 17 knot ya. setengah jam lah, 30 menit dari sini ke sana. Oh, dari pelabuhan Balohan menuju pelabuhan BPKS 30 menit Iya. dengan kecepatan 17 knot. Iya. Itu yang dipegang itu apa alatnya namanya, Cap? Ini kemudi, cuman pakai joystick, dia pakai sistem elektrik ya. Oh, sistem pakai elektrik. Kalau yang di sebelah sana, Cap? Itu throttle-nya atau kalau kita bilang gasnya lah. Go gasnya. Kalau di motor atau mobil gasnya ya. Gasnya itu. Jangan kasih kendor, gas terus ini. Gas terus tuh, Cap ya. Jadi maksimum kecepatan KN Kresna 232 ini berapa, Cap? Kalau maksimum, kalau awalnya bisa 25 lebih. 25 knot ya. Wow. Berarti bisa terbang di atas air, Cap nih. Di bawah air pun bisa terbang. Oke, terima kasih Kapten atas wawancaranya. Mudah-mudahan rekan-rekan masyarakat tahu bahwa kita punya kapal badan pencarian pertolongan yang mampu untuk di segala medan di lautan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jack Outdoor and Explore. Saya berada dalam ruangan dari kapal negara Kresna 232. Kata ini kapal Badan Pencarian Pertolongan Nasional yang berada di kantor SAR Banda Aceh. Jadi beginilah suasana di dalam ruang kemudi. Coba kita lihat, Kapten dan beberapa rekan-rekan lain diberi kesempatan untuk bisa berkunjung di ruang kemudi. Ini hal yang sangat luar biasa, jarang-jarang kita bisa di dalam ruang kemudi ini, karena ini adalah juga suatu ruang terbatas. Enggak semua orang boleh masuk ke ruangan ini demi keamanan kapal itu sendiri. Oke, terus ikuti perjalanan Jack Outdoor and Explore menuju kota Sabah. Channelnya apa? Jack Outdoor and Explore. Kalau kita meliput pelatihan ini 35 menit banyak penonton. Kita liput, Cap. Cuma kita anggota pelatihannya bagaimana meliput nih. Saya jam dalam air. Itulah makanya.